Fix, ini laptop dengan desain terbaik yang pernah gue pegang. Ngalahin seri Zephyrus yang jelas bagus juga desainnya. Nah ini jauh lebih bagus lagi. Tapi ini bukan laptop gaming ya. Ini laptop beda lagi nih dari yang biasanya. Cuma kalau namanya itu Asus ProArt ya, kira-kira lu tahu kan laptop ini untuk siapa? Ya untuk orang-orang kaya sebenarnya. Lu mau tahu alasannya? Ya mending kita bumper dulu. Oke, selamat datang di channel nyantai dengan gue Aldi yang bener-bener gak pengen balikin laptop ini karena Asus lagi ya. Karena ini laptop cuma pinjaman aja. Cuma gue rasain dan sekalian juga nyadarin gue betapa miskinnya gue. Sampai gue sadar gak bisa beli laptop ini. Ya lu gak usah cari tahu deh ini harganya berapa dulu kalau lu belum bisa memenuhi kebutuhan tersier lu. Atau ya lu bolehlah lihat aja ya nanti harga pas launch berapa. Siapa tahu ini bisa memotivasi lu biar nanti lu bisa beli laptop ini nanti ya. Tapi memang Asus ProArt P16H7606 ini ketika lu bawa ke klien lu udah jelas di ranah profesional lu akan mendapatkan ya bombastic side eye yang dari klien lu yang berkata dalam hati gokil juga nih orang bawa laptopnya. Gak sekedar MacBook atau Asus seri entry level lah ini. Dan ini adalah laptop ProArt ya, laptop untuk content creator dan laptopnya para profesional juga. Lu bisa ngedesain langsung di laptop ini 2D, 3D, arsitektur animasi dengan aman lah. Ya main game juga bisa, namanya juga speknya udah kenceng kan. Tapi ya kita bahas desainnya dulu lah. Yang bisa gue bilang ini terbaik. Dari first impression gue aja buat laptop ini tuh udah ini dia ya, desain MacBook killer ya. Full nano black yang premium tanpa ada embel-embel aneh, cuma emboss ProArt di pojokan, clean look lah. Matte finish tetap low profile, bahkan didesain untuk minim jeplak sidik jari juga. Dan walaupun ini termasuk laptop besar, namun ketebalannya cuma 1,73 cm dengan bobot cuma 1,85 kg aja. Jadi ini travel friendly ya. Bahkan tetap punya standar military grade ya di 810H yang kasih jaminan laptop ini tuh lebih durable untuk kondisi ekstrim. Sayangnya untuk hinge-nya ini belum bisa buka hingga 180 derajat, hanya sekitaran 130 derajat aja, tapi jelas ini udah minimum blink. Lalu untuk portnya tergolong komplit ya untuk laptop slim. Dari kirinya ada DC port, HDMI, USB-C 4, USB A 3.2 Gen 2 dan audio combo jack. Lalu di sebelahnya ada satu USB-C 3.2 Gen 2, USB A 3.2 Gen 2 lagi dan SD card slot yang udah full speed ya. Ya udah jelas lah ini bagus dan jelas ini laptop kreator pasti wajib ada SD card slot. Nggak sekedar micro aja ukurannya, kayak fotografer, videografer, jadi gampang langsung buat nge-backup data ke laptop ini. Lalu bergeser ke keyboardnya, punya tapping feel yang nyaman dengan 1,7 mm travel key-nya. Ada backlit juga, namun bukan RGB. Sama pula, ini halnya kenapa nggak di-apply ke semua laptop Asus ya. Dia pakai numpad layout yang tanpa numpad maksud gua, namun diganti dengan sebuah speaker yang jadinya total di laptop ini tuh ada 6 buah speaker yang full power. Rasanya tuh asik banget buat lu puter lagu, bener-bener high end feel lah untuk sebuah laptop tipis. Nice banget. Kalau bisa sih semua kayak gini aja sampai laptop gamingnya ya. Kalau untuk trackpad ya dia udah punya luas, cukup responsif juga dan halus lah permukaannya. Udah full aman untuk dipakai. Jadi secara desain, estetika dan standar fungsinya sini udah aman banget. Kalau menurut gua yang pernah pergi kerja ya, dan gue juga seorang kreator juga ya, gue sih approve banget dari dimensi laptopnya dan juga ada slot buat SD cardnya ya. Kalau menurut kalian gimana? Nah, sambil lo pikir-pikir lagi untuk laptop yang satu ini, gue jelasin juga bagian layarnya yang gunain di ukuran 16 inci dengan standar Asus Lumina OLED yang mana punya resolusi 3K 120Hz dengan brightness-nya di 400 nits sama 500 nits untuk HDR-nya. Tentunya juga untuk akurasi warna sudah Pantone validated 100% DCI P3 juga. Udah pasti standar untuk digital creator itu udah aman banget. Terus juga sertifikasi Versa HDR True Black 500 ada, TV Rainline sama SGS Eye Care pun juga ada buat ngejaga mata kalian saat kerja lama. Plus ada fitur touchscreen plus bisa gunain stylus juga. Ya ini sih salah satu yang bikin gua rasa emang agak berlebihan ya. Karena ya gua rasa sih nggak terlalu wajib banget ada touchscreen, tapi better kalau mau gambar langsung ya gunain semacam pen tablet aja gitu ya. Dan untuk fisiknya pun punya bezel yang tipis juga dengan screen to body ratio-nya itu di 88% plus rasio layarnya pun udah di 16:10. Udah oke lah. Sama kalau yang nggak tahu ya, ini plus minus memang yaitu panelnya glossy. Satu sisi ya pasti akan sedikit mengganggu kalau ada refleksi cahaya saat digunakan. Tapi jadinya untuk kualitas suaranya gua rasa udah nggak perlu dikhawatirin lagi. Intinya ya menurut gua kalau lu gunain untuk di ranah pekerjaan udah pasti aman. Buat santai pun juga sambil nonton movie udah aman banget. Satu hal lain lah yang kepake juga untuk kerja yaitu webcamnya. Sudah aman dengan kualitas resolusi Full HD dengan ada AR sensor bawaan juga untuk login lebih cepat pakai Windows Hello. Ready Windows Studio Effect juga dan untuk mic-nya pun dia punya spek teknologi microphone plus array plus AI noise cancelling juga dari si My Asus yang mana di app-nya itu ada bagus banget buat meeting sama content creation. Nah sekarang kita bahas soal performance-nya
nih, yang mungkin gue belum senggol lagi dari awal bahas laptop ini, yang sebenarnya nggak perlu dipusingin lagi. Laptop ini masih sama, gunain chipset high-end AMD, yaitu AMD Ryzen AI 9 HX370, yang memang jelas penggunanya itu bisa lu manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas lu lebih cepat dan lebih efisien. Yang jelas juga udah punya konfigurasi di 12 core, 24 thread dengan clock speednya up to 5,1 GHz, dan tentunya juga karena ini adalah varian yang terakhir si AMD saat ini, jadi sudah ada NPU AMD XDNA dengan 50 TOPS juga yang jadiin laptop ini masuk ke jajaran Copilot Plus PC ya. Jadi untuk CPU yang kencang dan juga udah ada NPU-nya, otomatis lu bisa expect punya performance laptop kencang untuk dipakai kerja apapun, dan tentunya akan dikasih efisiensi dari NPU yang bisa bikin laptopnya aman buat dipakai lama. Ya nggak cuma itu aja sih, lu bisa manfaatin fitur AI-nya juga. Nanti gue jelasin lagi. Oke, lanjut untuk speknya. Untuk iGPU-nya juga ada dari AMD, yaitu Radeon 890M. Ini bakal kepake untuk meminimalisir power dibanding pakai discrete GPU-nya. Dan tentunya discrete GPU-nya ini dia udah gunain Nvidia RTX 5060 yang gunain VRAM-nya di 8GB GDDR7. Udah cukup solid banget ya buat di levelnya, karena bisa lu manfaatin juga akselerasi AI-nya, dan tentunya teknologi GPU yang bisa lu gunain juga saat main game di kayak DLSS 4, multi-frame generation juga bisa. Tapi yang terpenting raw performance-nya ini bisa lu gunain untuk kerja modeling 3D yang oke. Kalau RAM-nya di 32GB dan storage bawaannya pun udah 1TB yang punya speed rate-nya itu di 6200 MB per second dan rate-nya itu di 5000 MB per second, kenceng ya. Kalau baterai 90 Wh udah gede, tapi kalau untuk CPU plus GPU-nya digenjot bareng ya tetap bakal cepat habis. Jadi akan lebih aman ya, dan aman juga buat kerjaan ringan. Tapi kalau full power ya colok aja pakai charger ya, itu wajib. Kalau adapternya dapat dari 200 watt, jelas gede, artinya ya hardware bisa jalan maksimal tanpa harus haus daya lagi. Nah, permasalahan upgrade nih, gua rasa sih dengan spek kayak begini ya nggak perlu lah kalian khawatirin lagi. Standarnya aja udah rata kanan. Paling ya kalau mau banget lu bisa sih upgrade ke SSD-nya, kasih lagi ke storage jadiin 2TB. Tapi ya bawaannya sih udah cukup nggak sih? Dan performance testnya pun juga udah oke. Kita mulai aja dari 3D Mark testnya ya. Dari time spy-nya dapat 11 ribuan poin, Firestrike-nya 26.000 poin. Angka segini udah nunjukin laptop ini punya tenaga GPU yang solid buat kelas kreator menengah ke atas. Port royalnya juga gede di 7 ribuan poin yang lumayan oke, yang artinya kalau lu render ataupun preview dengan efek-efek ray tracing masih bisa dilibas. Kalau CPU-nya, si AMD ini kalau saat ditesnya Nebes R23, multicore-nya tembus di 23 ribuan. Single-nya di 2 ribuan ya. Buat prosesor 12 core 24 thread ini sih kelihatan stabil dan kencang banget ya buat beban rendering. Saat stabilitasnya aja rata-rata score itu di 23.717 poin ya. Cuman beda-beda tipis doang, dengan stabilitasnya di 0,54% doang. Jadi performance-nya bisa dibilang konsisten, nggak ada drop aneh pas dites panjang. Kalau di Blender BMW pun pas dites pakai CPU-nya cuman makan waktu 1 menit 37 detik. Tapi kalau pakai GPU-nya cuma butuh 27 detik. Ini kuda ya, bahkan kalau pakai opticsnya bisa di 8 detik aja. Ini nunjukin kalau laptop ini bener-bener ngangkat banget buat kerjaan rendering 3D di Blender. Kalau kita benchmark pakai render project kita di Adobe Premiere dengan playback Full HD cuma butuh waktu 9 detik. Kalau 4K-nya 13 detik aja. GPU renderingnya yang efeknya ini dengan light dan heavy-nya baik maupun dari si Full HD ataupun si 4K semuanya kelar dalam 1-4 detik aja. Tapi yang menarik juga hasil render via CPU-nya masih terbilang cepat, 3 detik di Full HD-nya dan 16 detik di 4K-nya. Ini nunjukin Ryzen AI 9 HX370 nggak cuma ngandelin GPU, tapi punya prosesor dengan tenaga yang udah solid banget buat workload render murni CPU. Artinya workflow editing video, motion graphic harusnya lancar banget. Previewnya nyaris real time ya. Kalau buat gaming tipis-tipis nggak banyak kita tes, langsung aja kita tes ke game berat ya, kayak di Black Myth Wukong. Kita pakai settingan high, DLSS-nya nyala, itu dapat rata-ratanya di 144 fps. Kalau settingannya very high dengan DLSS nyala juga, itu bisa dapat rata-rata di 113 fps. Tapi kalau misalnya di cinematic dengan DLSS nyala, itu masih kenceng, bahkan ya walaupun nggak sampai 100% yaitu di 98 fps, ini masih playable banget. Kalau buat game sekelas Wukong mah yang terkenal berat ya, performance sih masih bisa tembus angka tinggi lah. Settingan high sampai 144 fps, very high juga tinggi banget. Bahkan di mode cinematicnya aja yang paling mentok pun ini masih stabil ya.
Nah, jadi lanjut aja ke game yang kedua, yaitu Cyberpunk 2077. Di settingan high DLSS off ya, ini lu bisa dapat rata-ratanya di 69. Kalau dengan DLSS nyala dan MFG nyala 4 kali, lu bisa dapat skornya itu di 150 fps. Kalau ray tracingnya nyala, di settingan high juga, DLSS nyala dan MFG-nya 4 kali, lu bisa dapat rata-rata di 108 fps. Cyberpunk ini kan ibaratnya kayak ujian wajib lah ya buat semua laptop. Tanpa otomatis FPS kasih kisaran 60 ya sampai 70-an doang. Tapi begitu teknologi upscaling dan frame gen-nya nyala, FPS langsung ngegas di 150-an. Bahkan dengan ray tracing high aja masih bisa tembus di atas 100 FPS. Jadi kalau buat main AAA modern sekalipun, duet Ryzen ini plus grafisnya bisa jalanin dengan stabil ya. Nah, sekarang kita bahas nih aplikasi bawaan yang ada pada Asus ProArt ini. Yang pertama dari ProArt Creator Hub. Kalau ini di Asus ROG ya, itu namanya Armoury Crate lah. Nah, kalau jajaran Creator kan beda ya. Tapi isinya kurang lebih sama. Jadi ini software pusatnya lah, semacam dashboard all-in-one. Dan dari sini lo bisa atur performance-nya kayak performance standar ataupun whisper, cek suhu, resource, sampai optimisasi sistemnya biar stabil pas lagi render ataupun ngedit. Ada juga fitur color calibration buat layar OLED-nya biar warna tetap akurat, cocok banget buat kerjaan color grading ataupun desain grafis. Lalu ada aplikasi berbasis AI juga yang namanya Muse 3. Ini aplikasi AI yang dipakai buat brainstorming ide visual. Lo bisa kasih input teks, nanti Muse 3 ini bikin semacam pohon ide ataupun board interaktif ya. Berguna buat kreator yang lagi butuh inspirasi konsep visual, misalnya buat desain, ilustrasi ataupun storyboard. Ada juga Storycube ya. Mungkin ini udah familiar juga. Jadi ini kayak buat ngatur video ataupun file foto biar nggak berantakan. Ada AI taggingnya juga, jadi file otomatis dikategorikan sesuai isi ataupun kontennya. Bisa dipakai kayak media library. Cerdas juga, jadi pas lo nyari footage ataupun gambar itu nggak lama, nggak perlu ribet lah. Pun mesti browsing satu persatu lagi. Lalu ada Asus Dial dan control panel juga. Jadi kalau lo lihat di touchpad-nya kan ada sebuah dial ya. Nah, settingnya di sini nih. Bisa di custom sesuai aplikasi kreatif kayak Photoshop, Premiere, After Effects, sampai Blender. Fungsinya praktis ya buat ngezoom, adjust brush size, scrubbing timeline atau opacity, dan lain-lain lah. Jadi lebih cepat tanpa harus klik menu lagi. Panel kontrolnya pun juga bisa di mapping shortcutnya biar workflow lu makin efisien. Sama juga ada ya aplikasi AI Copilot, karena ini laptop udah certified Copilot Plus PC juga. Lo bisa langsung pakai Copilot kayak di Windows ya, kayak asisten AI bawaan lah ya. Tinggal panggil lewat tombol khususnya, bisa bantu ngerangkum dokumen, nyusun email, sampai kasih ide konten cepat tanpa buka browser lagi. Kerasa banget enaknya pas lagi multitasking, nggak perlu pindah-pindah aplikasi, cuma buat cari referensi aja. Dan sekarang bisa di custom ya, langsung aja di setting kalau mau diubah ke yang lain. Sama sisanya mah ada lah Windows Click To Do sama Microsoft Pro Creator, yang pasti sekarang lo udah paham lah gunanya untuk apa itu. So gimana menurut kalian sama laptop yang satu ini? Kalau gue, ini laptop udah sweet spot banget ya, udah menarik buat lo consider, apalagi ya lo memang kerja di bidang yang sesuainya gitu. Dan laptop ini memang real untuk para profesional juga. Jadi ya, tanpa harus lo punya laptop gaming, walaupun speknya juga bisa sama atau bahkan kencang juga, tapi memang sudah khusus lah untuk para kreator langsung ya gitu. Fitur-fitur penunjangnya juga khusus, ada juga mempermudah kerjaan juga gitu ya. Ya udah pas lah. Tapi memang harganya sih untuk yang satu ini di 30-an something kalau gue cek. Memang itu nggak murah, tapi sebenarnya kalau lo pahamin lagi dengan tingkat kerjaan lo yang bisa lo selesain lebih cepat lagi, sebenarnya laptop ini tuh ya masih affordable, sangat affordable. Bahkan kalau dibanding sama MacBook Pro sekaligus. Yakin sih ini bisa diadu performance-nya. Apalagi chip yang digunakan itu AMD seri rata kanannya. Udah jelas banyak yang bilang ini bagus. Begitu pula sama hasil tes kita. Ya gue rasa udah nggak banyak alasan lagi ketika lo punya uang dan pengen upgrade laptop, ke laptop ini boleh banget. Dan tenang aja, kalau soal garansi pasti aman. Kalau MacBook kan enggak ya. Kayak lo dapat warranty 3 tahun international warranty ya. Jadi kalau laptop lo rusak pas lagi di luar negeri saat kerja gitu, aman, warantinya applied juga. Ada di 114 negara. Di Indonesianya juga banyak, ada cabangnya sampai 140 service center. Plus yang penting juga 3 tahun Asus VIP Perfect Warranty, ngecover kerusakan akibat kelalaian pengguna. Jadi misalnya laptop jatuh, layar pecah, atau tumpahan cairan, biaya perbaikan dan spare part tetap ditanggung 100%. Udah sih, udah paling aman sih lu beli laptop ini kalau lu memang kerjaannya di bidang digital. So, menurut kalian gimana? Silakan aja semuanya diskusin di kolom komentar. Dan kalau kalian mau beli, ya silakan aja lewat YouTube Shopping kita ataupun lewat link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ya, dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua link deskripsi. Sama follow juga akun unboxing kita di Kong Gadi Nyantai. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.